Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori bilangan, tepatnya yaitu pembahasan soal UTS tahun 2021. Nah, perkenalkan, nama saya Bila Rustalia dari 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, sebelum ke soal yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai materinya, yaitu mengenai Babilonia, karena di soal yang pertama itu membahas sistem numerasi bilangan Babilonia. Nah, di sini Babilonia ini hanya mempunyai dua lambang bilangan dasar, yaitu yang tertera pada layar. Nah, satu itu sama dengan segitiga yang arahnya itu ke bawah, sedangkan 10 itu adalah segitiga yang arahnya itu ke kiri. Nah, di Babilonia ini mempunyai aturan dalam penulisannya. Di antaranya yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan digunakan simbol pengurangan. Simbolnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua, untuk bilangan yang lebih dari 60 digunakan bilangan dasar 60. Dan untuk yang ketiga, untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang. Nah, tandanya itu adalah sebagai berikut yang ada tertera pada layar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke soal yang telah diberikan, yaitu soal ini membahas mengenai sistem numerasi bilangan Babilonia. Nah, di sini terdapat soal tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu nih bahwa ini lebih dari 60, maka dari itu kita menggunakan bilangan dasar 60. Nah, jadi 60 dikali berapa yang nanti hasilnya akan mendekati bilangan tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan-bilangan yang mendekati, dan kita dapat 15 dikali 60 kuadrat sama dengan 54.000, dan 46 dikali 60 sama dengan 2.760, dan 29 dan ditambah 29. Jadi jumlahnya itu sama seperti pada soal. Nah, di sini untuk menuliskan lambang bilangannya kita menggunakan dua bilangan dasar Babilonia. Nah, untuk 10 itu kan tadi berarah ke kiri, sedangkan untuk satu itu arahnya itu segitiga ke bawah. Nah, jadi dapat kita selesaikan bahwa 15 itu adalah satu segitiga yang berarah ke kiri dan 5 segitiga yang berarah ke bawah. Begitupun selanjutnya. Jadi, sistem bilangan Babilonia adalah sebagai berikut. Nah, di soal nomor 1 juga kan akan membahas mengenai sistem numerasi maya. Maka dari itu kita akan mengenal dulu sistem numerasi maya. Nah, lambang dari sistem numerasi maya ini berupa garis dan noktah. Simbol-simbol dasar yang dipakai dalam sistem numerasi maya adalah sebagai berikut. Nah, langsung saja kita menjawab soal yang telah diberikan pada layar tersebut ini. Nah, soalnya itu sama seperti yang tadi, hanya saja bedanya ini yang diminta adalah sistem lambang bilangan mayanya. Nah, karena di sini itu sistem numerasi maya, jadi sistem ini itu menggunakan bilangan dasar 20. Nah, maka dari itu kita harus mencari bilangan-bilangan yang nantinya akan, jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 56.789. Nah, kita kan sudah dapat bilangan-bilangannya. Nah, di sini itu ada 7 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 2 yang menghasilkan 50.400. Dan juga ada 17 dalam kurung 18 dikali 20 yang menghasilkan 6.120, dan juga ada 13 dikali 20 ditambah dengan 9. Nah, jika ini semua dijumlahkan akan menghasilkan 56.789. Maka dari itu kita dapat mengaplikasikan simbol-simbol noktah dan garis pada soal yang telah diberikan ini.
Seperti yang telah dibahas tadi mengenai simbol dan garisnya atau nokta, nah maka kita dapat 7-nya itu garis 1 dan titik 2 atau noktanya 2. Begitupun seterusnya. Mengapa demikian? Karena garis itu sama dengan 5, sedangkan kalau titik atau nokta itu dihitungnya 1. Jadi kalau diaplikasikan dalam soal ini, 7 adalah sebagai berikut, 17 sebagai berikut, dan yang lainnya juga sebagai berikut. Maka 56.789 dalam sistem bilangan maya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal selanjutnya di sini kita akan lewat dulu soal yang kedua karena di sini akan membahas soal yang ketiga mengenai unsur inverse. Dalam sistem bilangan rasional, bilangan P dan Q dinamakan inverse operasi tambah dari A. Jika dan hanya jika memenuhi A ditambah P sama dengan P ditambah dengan A sama dengan 0. Biasanya P ditulis sebagai negatif A. Untuk operasi perkalian, Q elemen dari Q dikatakan inverse operasi kali dari A elemen Q. Jika dan hanya jika memenuhi A dikali dengan Q sama dengan Q dikali dengan A sama dengan 1. Biasanya Q ditulis sebagai Q sama dengan A pangkat negatif 1. Nah, kan kita sudah tahu mengenai unsur inverse yang telah kita bahas tadi. Di sini kita akan membahas dan menjawab soal-soal yang mengenai unsur inverse. Nah, di sini ada soal misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A ditambah dengan B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Dan A dikali dengan B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse dari operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, A ditambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Nah, kita ubah dulu B-nya itu menjadi P. Nah, jadi A ditambah P sama dengan A. Jadi A ditambah P-nya itu kan 2A min B plus 5. Jadi kita langsung substitusi ke dalam A ditambah P. Hanya saja di sini B-nya itu dirubah dengan P. Jadi 2A min P ditambah 5 sama dengan A. Negatif P sama dengan A dikurangi 2A dikurangi 5. Jadi negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. Jadi P sama dengan A ditambah dengan 5. Ini merupakan unsur identitasnya. Kemudian untuk kita mengetahui inverse-nya, di sini kita menggunakan A ditambah dengan I sama dengan P. P-nya kan kita sudah tahu P-nya itu adalah A ditambah 5, yaitu unsur identitas. Jadi di sini kita substitusikan A ditambah B yang tadi hanya saja kita rubah menjadi I. Jadi 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan A ditambah 5. Negatif I sama dengan A dikurangi 2A ditambah 5 dikurangi 5. Jadi negatif I sama dengan negatif A. Maka I sama dengan A. Jadi inverse-nya itu dari A plus B sama dengan 2A min B plus 5, inverse-nya adalah A gitu. Nah, untuk yang kedua, A dikali B sama dengan A dikurangi 2B plus AB. Di sini kita rubah B-nya itu menjadi Q. Jadi A dikali Q sama dengan A. Jadi A dikurangi 2Q plus AQ sama dengan A. Jadi negatif 2Q ditambah AQ sama dengan A dikurangi A. Jadi Q dalam kurung negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Q-nya itu 0 dibagi dengan negatif 2 ditambah dengan A. Jadi Q sama dengan 0. Nah, Q sama dengan 0 ini merupakan unsur identitas. Nah, untuk unsur inverse-nya yaitu A dikali I sama dengan Q. Nah, jadi
A dikurangi dengan 2I ditambah AI sama dengan 0. Karena Q-nya itu 0 yang merupakan unsur identitas. Jadi negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. Jadi I dalam kurung negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A. Jadi I sama dengan negatif A dibagi dengan A dikurangi dengan 2. Maka unsur inverse dari operasi penjumlahan yaitu inverse-nya sama dengan A, dan unsur inverse dari operasi perkalian yaitu inverse-nya sama dengan negatif A dibagi dengan A dikurangi dengan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu part 2-nya. Terima kasih.